Ya, admit. Ya. Ya, selamat datang pada para peserta yang telah mendaftar dan menyempatkan waktunya untuk bergabung hari ini di webinar hari ini untuk membahas preliminary engineering design pada pembuatan produk. Kali ini kita kolaborasi nih dengan Hartman Mechatronics ya. Mungkin ada salah-salah penyebutan, nanti bisa dikoreksi oleh yang punyanya langsung. Ini karena Mas Joko Wisnu Nugroho ini sebagian dari Hartman Mechatronics ini tercatat sebagai komisaris di PT tersebut. Mungkin kita tunggu 5 menit ya, 5-10 menit untuk menunggu yang lain bergabung. Mungkin gitu ya, Mas Wicak ya. Ya, oke. Nah, mungkin 5 menit soalnya tadi Pak Joko memberikan update bahwa beliau ada agenda lain gitu. Ya, memang cukup sibuk nih beliau nih. Harus kelihatan sibuk, Pak. Oh, Biar kesannya startupnya tuh positif gitu pertumbuhan. Mantap. Gimana? Nanti Anes ini sudah kiprahnya Hartman ini kayaknya sudah go internasional ya, Pak Joko ya. Go internasional kemana? Namanya go internasional. Iya. Jadi nyebutnya gimana sih? Hartman Mechatronics gitu. Memang unik. Cuman kayaknya di foto agak berbeda ya. Tapi ini sesungguhnya orang yang sama. Gimana, sehat, Mas? Sehat. Sehat. Ini karena pandemi aja bisa gondrong nih. Oh iya, karena Nggak takut ke diprotes. ini ya. Karena takut ke tukang cukur kali. Enggak juga sebenarnya. Karena pandemi jadi ada alasan untuk gondrong. Oke. Kita lagi saya share screen lagi. Kita tunggu sampai 2 menit lagi. Yang daftar sih hampir 50 ya. Biasanya sekitar 50% yang hadir kalau di webinar itu. Mungkin masih banyak yang sarapan atau masih coba-coba nih baru bangun. Oke. Selamat datang yang baru join. Bagi teman-temannya bisa diajak juga yang sudah mendaftar. Atau di forward juga nggak apa-apa supaya rame. Supaya kita sama-sama diskusi di sini. Oh itu apa? Kalau nggak bisa gabung di Zoom mungkin bisa ikut di live YouTube-nya Pak Dio. Ya. Cuman kalau di YouTube nggak bisa raise hand ya. Kami harapkan sih semua di sini bisa bergabung lewat Zoom. Kalau ada yang ketinggalan mungkin nanti bisa di play lagi. Oke, mungkin kita mulai aja ya Mas Wicak ya. Ya silakan Pak Dio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah mendaftar dan mau menyempatkan waktunya ya, meluangkan waktunya di Sabtu pagi hari ini, yang dimana banyak yang libur, tidak beraktivitas. Malah di sini kita menyempatkan hadir untuk menimba ilmu ya, dan sharing pengalaman dari narasumber. Hari ini kita akan membahas preliminary engineering design pada pembuatan produk yang merupakan kolaborasi kami dengan Hartman Mechatronics yang sudah malang melintang dalam bidang desain. Nanti bisa lihat portofolionya dan company profile-nya akan dibawakan langsung oleh Pak Insinyur Joko Wisnugroho, STCCP. Ya, nanti bisa dijelaskan langsung oleh Mas Joko CCP ini apa. Oke, pertama kita pengenalan dulu. Nah, sebenarnya
kita tuh terdiri atas dua kata ya, kita membangun sebuah platform untuk berbagi bagian dan menjadi solusi bagi Anda. Kita fokus kali ini ya untuk pelatihan daring serta luring, media berbagi kepada sesama. Jadi kita kedepannya akan menjadi sebuah platform untuk saling berbagi ilmu dan juga memberikan aksesibilitas pendidikan, baik daripada akses pendidikannya juga atau akses terhadap pendanaan. Kami di sini, saya Dio Fadilah dan Mas Rizky Wicaksono sebagai founder. Nah, sebelum kita bicara, kita akan bahas dulu masalah tata tertibnya. Nah, tata tertibnya di sini, setiap peserta dihimbau menggunakan nama yang sama pada saat mendaftar. Dan kemudian di sini kita interaksinya via kolom chat yang kita open for everyone. Bisa langsung saja bila ada pertanyaan atau diskusi. Dan untuk open mic nanti akan kita fasilitasi dengan fitur raise hand dulu. Nanti kita akan ask to unmute. Baru nanti rekan-rekan sekalian bisa langsung berdiskusi via mikrofon dan video ya. Dan kemudian ya ini nomor 3, mikrofon akan dibatasi untuk kelancaran dan supaya tidak ada noise selama webinar. Dan nomor 4 penting karena chatnya dibuka untuk everyone, karena untuk penggunaan kata-kata kasar ya dan yang ya ofensif atau yang lainnya harap bisa ditahan dan untuk keberlangsungan acara yang kondusif. Dan nomor 5 ini merekam untuk tujuan menduplikasi, mereproduksi, dan memodifikasi hak kekayaan intelektual. Oke, sepertinya cukup jelas. Kemudian ini Instagram kami, bisa di-follow saja langsung. Ada update-update-nya ke depan untuk acara-acara kami. Dan juga YouTube. Dan juga ada ini podcast di Spotify dan di Google Podcast. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya juga akan menampilkan kemarin saat pendaftaran juga ada survei kepada peserta. Jadi sebagian besar sini sudah mengetahui proses-proses desain teknik ya. Mungkin nanti bisa lebih diskusi lebih lanjut dengan Mas Joko langsung. Sebagian kecil masih bingung. Sebagian besar juga sudah melakukan desain. Dan untuk pertanyaan ketiga, emang cukup diverse sih pertanyaan jawaban-jawabannya. Kita coba ambil sebagian kecil. Yang menarik di sini sebatas pelajaran kuliah. Habis itu ada lain juga di RNO, ada perumusan rencana dalam pembuatan suatu produk untuk tujuan tertentu, dan langkah-langkah yang benar untuk membuat suatu barang atau produk. Jadi bisa dilihat bahwa rekan-rekan di sini paling tidak sudah mengetahui dasar-dasar untuk engineering design dan sudah pernah melakukan. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Mas Joko. Hari ini kita akan dipandu oleh Mas Wicak nih. Ya Mas Wicak ya. Ya, saya akan membantu selama 1,5 jam ke depan untuk webinar hari ini. Saya akan di balik layar nih untuk handling infrastruktur. Jadi saya serahkan langsung ke Mas Wicak. Oke Pak Dio, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para Sobat Patsol. Terima kasih sudah datang pada acara webinar kami pada hari ini. Saya sebagai moderator akan memandu webinar selama 90 menit ke depan, dan saya akan beritahukan dulu alur acara ya. Jadi di awalnya akan ada pemaparan dari Bapak Joko Wisnugroho, STCCP, ada insinyur ya di depannya, selama 30-45 menit ke depan, kemudian baru kita akan melakukan sesi tanya jawab. Tapi bagi Sobat Patsol yang ingin bertanya, silakan langsung saja dituliskan di kolom chat ya selama acara berjalan, dan nanti kita akan jawab di akhir. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk kepada inti acara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai CV Bapak Joko Wisnugroho yang biasa dipanggil dengan Bapak Jokwis ya. Nah, beliau ini menyelesaikan sarjana teknik mesin di ITB tahun angkatan 2010. Nah, saat ini sedang menempuh program magister dan di UI dan sedang menyelesaikan tesis, dan beliau ternyata sudah mendapatkan gelar sertifikasi nih, yaitu Certified Cost Professional dari American Association of Cost Engineer. Nah, ini jadi memang
keilmuan engineering ini memang dilengkapi juga dengan keilmuan finansial. Jadi memang di dunia saat ini itu semua ilmu itu saling terblended dan kita perlu untuk mengintegrasikan beberapa cabang keilmuan itu untuk mencapai hasil yang optimal gitu. Dan beliau juga memiliki beberapa sertifikasi keahlian di bidang teknik dan desain peralatan oil dan gas. Dan memang beliau sudah sangat expert ya dalam bidang oil and gas ini, terutama sejak berada di Pertamina hingga saat ini. Jadi beliau, Bapak Jokwis ini sudah bekerja di Pertamina sejak tahun 2015 dan mulai 2017 beliau bersama teman-teman sehobi ya, bisa dibilang teman-teman sehobi ini mendirikan sebuah perusahaan bernama Hartmann Mechatronics, di mana perusahaan ini bergerak di bidang konsultan teknik terapan. Nah, bagaimana untuk materi ini akan dibawakan dengan judul Preliminary Engineering Design pada Pembuatan Produk. Langsung saja kita dengarkan sharing dari Bapak Jokwis. Kepada Bapak Jokwis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wicak dan Pak Dio. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Wisnugroho. Sebagai pendiri Hartmann Mechatronics, cuman saya juga banyak berkarir di oil and gas. Jadi hari ini judulnya tadi saya diminta sama panitia untuk jelasin tentang preliminary engineering design. Cuman kan engineering design kan terbagi menjadi beberapa tahap ya. Tapi saya mau ngebawanya nanti ke seberapa detail engineering design untuk preliminary yang harus dilakukan dan seberapa batasan-batasan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah preliminary engineering design, front end engineering design, atau sampai detail engineering design. Cuma nanti selewat aja. Terus nanti saya jelaskan juga, karena saya bekerjanya di bidang oil and gas, sertifikasi yang saya punya juga banyaknya kaitannya sama oil and gas. Tadi yang dari AACE, CCP itu Certified Cost Professional, itu memang project management secara umum sebenarnya. Cuma kaitannya erat antara cost management atau cost estimation dengan project management itu sendiri. Slide-nya boleh tampilkan Pak Wicak. Nanti di belakang saya tunjukkan beberapa barang yang sudah didesain dan sudah dibuat sama Hartmann Mechatronics ya. Gimana caranya menerjemahkan dari kemauan atau keinginan atau objektif dari konsumen-konsumen kami yang hampir sebagian besar bukan berlatar belakang teknik, menjadi di R&O dan menjadi desain sampai barangnya jadi. Boleh di-share screen, Mas Wicak? Hari ini sifatnya lebih ke diskusi aja, saya sharing session aja, karena mungkin secara keilmuan nanti ada beberapa yang kurang tepat, jadi ini lebih banyak nanti sharingnya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Oke, kita mulai, next. Hari ini saya juga sedang menjalani studi magister di Universitas Indonesia, konsentrasinya di project management. Terus next. Hartmann Mechatronics sendiri itu PT bentuknya, tahun 2017 dibentuk, ada 4 orang sebenarnya yang ngebentuk, 3, kemudian ada 1 bergabung. Seluruhnya alumni ITB, ada mesin, dan ada elektro. Terus next. Tahun 2017 berdiri mulai di Salatiga. Hartmann itu artinya manusia tangguh, heart dan man gitu ya. Terus next, sedikit aja perkenalannya. Ya, menjadi perusahaan yang mampu menjadi solusi permasalahan industri dan teknologi ya. Cuman memang segmen marketnya kita itu bukan teknologi industri besar, bukan juga teknologi industri kecil. Kalau teknologi industri kecil biasanya bisa diselesaikan sama barang-barang retail yang ada di pasar. Kalau yang besar memang banyak industri otomasi besar yang sudah menggarap pasar itu. Jadi kita berada di tengah-tengah. Terus next. Yang kami lakukan itu kami konsultan teknologi, bisa outputnya berupa desain, makanya tadi ada kaitannya erat juga dengan preliminary. Kemudian juga ada pembuatan perwarupa atau prototype, ada juga pengembangan software development. Seringnya proyek-proyek kami di Hartmann
menggabungkan ketiga ini semua, karena dari konsumen maunya one-stop solution, mulai dari desain, pembuatan prototype, sampai ke software-nya. Terus, next aja. Nah, ini saya mulai dari fenomena ya, dari fenomena. Sebenarnya kan teman-teman di sini yang saya lihat yang bergabung ini mayoritas background-nya engineering mudah-mudahan. Jadi sebenarnya seberapa hebat engineer itu menurut saya adalah ketika desainnya itu mampu memenuhi kriteria kesuksesan sebuah project. Karena kan biasanya project itu, desain itu bagian dari project biasanya. Nah, kriteria kesuksesan project itu biasanya tidak lepas dari 3 hal. Waktu, biaya, sama kualitas. Jadi kalau saya menganggap kalau desain engineering yang baik itu yang mampu memenuhi ketiga kriteria tersebut. Nah, ini ada beberapa sumber, dari 6 dari 10 project di oil and gas itu mengalami over budget dan ngaret, waktunya mundur. Itu diambil dari data-data oil and gas di internasional ya, baik owner sampai ke kontraktornya. Itu data dari IT Kearney. Kemudian seberapa hebat American government mendesain sebuah project juga ternyata mereka juga punya histori terhadap kegagalan project. Ini misalkan mereka bangun US Navy, itu spesifikasinya early estimate-nya waktu preliminary itu dibuat 220 juta dolar per unitnya, tapi kenyataannya menjadi 460 juta dolar. Itu jadi sekitar 2 kali lipat lebih ya, tahun 2010. Terus next. Ada juga pembangunan gedung, itu yang rencananya 71 juta, kemudian menjadi bengkak budgetnya gitu ya, kemudian juga completion-nya mundur. Terus juga ada pengembangan Space Shuttle, itu juga sama, mengalami over budget dan behind schedule. Itu sumbernya bisa dilihat di paper saya, yang Indonesia Oil and Gas Cost Estimating versus International itu, di PMWG International, di jurnalnya Project Management World Journal. Terus next, kenapa kaitannya antara desain sama cost dan biaya, cost dan waktu dan quality itu penting, karena sebenarnya kita desain itu bagian dari sebuah siklus project. Kalau mengambil sumber dari Project Management Institute, memang 3 kriteria ini yang biasanya dikejar sama perusahaan untuk mencapai sebuah kriteria project bisa dianggap sukses. Kemudian kan memang the devil in engineering is on the details ya. Jadi memang kita feasibility study, kemudian basic engineering design, kemudian front end engineering design sampai ke detail engineering design itu sebenarnya merupakan tahapan yang seharusnya bisa dipisahkan dengan jelas kriteria apa aja yang harus menjadi deliverables dari setiap masing-masing tahapannya. Cuma biasanya waktu saya baru lulus kuliah dan mulai bekerja itu sulit sekali membedakan outputnya sampai output desain sampai apa sih sebenarnya yang kita inginkan di tahap ini, di tahap tertentu. Karena biasanya untuk engineer yang baru belajar, yang masih minim pengalaman atau pengetahuannya masih belum terbuka, kita seringkali merasa pusing gitu ya, melakukan desain suatu sistem atau suatu equipment yang diminta, karena kita biasanya memikirkan sampai terlalu detail, sampai ke bautnya gimana, nanti dudukannya kayak gimana, atau nanti wiring layout-nya seperti apa, padahal sebenarnya yang diminta tuh feasibility study. Karena seringkali gini kan, dari owner atau dari bos, itu hanya meminta satu permintaan, saya mau minta dibuatkan alat yang bisa begini, kira-kira berapa biayanya. Atau saya mau bangun rumah 100 meter persegi, 2 tingkat, luas bangunannya 120 meter persegi, kira-kira berapa biayanya. Itu kan kita nggak perlu ngitung sampai batanya berapa banyak, keramiknya berapa banyak, kerannya berapa banyak, nggak perlu sampai sana. Karena kita masih di tahap feasibility study atau feasibility study lah. Basic engineering design itu tahapnya masih nanti mungkin bisa lebih keluar keramiknya tipe apa, ukuran berapa, kualitasnya apa, sampai nanti kalau ke front end engineering design outputnya sudah ada gambar kerjanya. Nanti tahapan-tahapan detail seperti itu akan saya harap bisa membantu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan sampai tahap mana yang seharusnya
kita penuhi di masing-masing tahapan ini. Next. Nah, ini saya mau jelaskan dari Asset Lifespan Management, sebenarnya sumbernya dari Guild Project Management, ini dari USA juga, selain PMI. Itu ada grafik antara influence dengan expenditures. Jadi memang yang atas kemudian turun ke bawah itu adalah grafik influence terhadap waktu. Jadi ketika kita masih survei atau konsep, itu biasanya influence kita masih besar. Kita masih bisa ngubah parameter-parameter engineering design yang kriterianya cukup major, cukup menjadi kriteria utama, itu masih bisa kita ubah dengan biaya yang minim karena belum ada barang yang dibuat atau belum ada desain lain yang berkaitan yang dibuat gitu ya. Semakin nanti project definition-nya semakin jelas sampai ke mungkin menganggarkan, anggarannya sudah keluar atau budgetnya sudah keluar dari owner atau dari perusahaan, maka ketika kita melakukan perubahan di situ, maka influence-nya akan berkurang karena mungkin berbenturan dengan fungsi-fungsi lain yang disiplin lain yang ikut mendesain project tersebut. Atau kalau perubahannya tetap dipaksakan, maka expenditures-nya akan menjadi sangat besar. Kayak kita mau bangun satu rumah gitu ya, rencananya 1 lantai. Terus kemudian sudah mulai naik tembok, ternyata berubah jadi 2 lantai, maka itu harus membongkar fondasi lagi kan. Artinya memang influence itu menurun seiring dengan siklus perjalanan project, atau bisa kita sebut biasanya siklusnya adalah front end loading. Jadi kalau dilihat dari asset lifespan manajemennya, memang expenditures, perubahan desain, itu akan meningkat ketika proyeknya dimulai. Ketika proyeknya sudah dimulai, kemudian ada perubahan desain, maka biaya yang timbul untuk mengakomodasi perubahan tersebut biasanya akan menjadi sangat besar. Lalu, maka saat influence kita besar-besarnya, seharusnya kita melakukan preliminary engineering design secara cermat, supaya perubahan cost di akhir proyek itu menjadi tidak terlalu besar gitu ya. Oke, next, Mas Wicak. Nah ini effort versus time. Jadi ini sumbernya dari Guild juga. Memang di project lifetime itu biasanya di project lifespan biasanya itu planning itu memang effortnya tidak terlalu besar gitu ya. Karena kan biasanya pertanyaannya tidak terlalu detail gitu ya. Kita mau bangun ini berapa? Kita mau desain suatu alat ini kira-kira berapa biayanya? Jadi seringkali di initiating proses ataupun di planning proses itu kita menganggap enteng proses tersebut, terutama yang berkaitan dengan preliminary engineering design atau basic engineering design, mengentengkan hal tersebut tanpa memikirkan sebenarnya effort yang sesungguhnya itu ketika mulai mengeksekusi sebuah proyek. Ketika kita mengeksekusi sebuah proyek tanpa planning yang baik, itu effortnya akan menjadi jauh lebih besar. Dengan planning yang baik aja sebenarnya effort terbesarnya ada di executing-nya kan. Sama kayak kita bikin resolusi tahunan tiap akhir tahun gitu ya, tahun depan saya mau A, B, C, D, planningnya gampang, mungkin dipikir sehari 2 hari selesai, tapi kan kenyataannya di execution prosesnya ternyata itu yang effortnya paling besar. Nah karena effort planning dan initiating ini dianggap tidak terlalu besar, maka biasanya banyak yang lalai, kemudian menghasilkan desain yang dalam tanda kutip seadanya, kemudian diajukan ke manajemen atau ke owner, kemudian ketika owner memutuskan untuk menjalankan proyek tersebut, effort kita menjadi luar biasa. Jadi best effort pun kadang-kadang kurang gitu untuk memenuhi atau memenuhi desain yang kita lakukan tidak dengan penuh kehati-hatian. Next. Nah, sebenarnya berapa sih acuan yang dipakai gitu ya, kriteria yang dipakai sebenarnya kita kalau misalkan saya mau bikin prototype mobil remote control gitu ya, berapa sih biayanya gitu. Itu kan masih konseptual planning ya, sampai nanti ke fixed price itu di level kelas 1 itu nanti baru kelihatan mungkin jumlah baut atau luasan atau volume 3D printing yang harus dibuat untuk rangkanya, jumlah motornya, jumlah segala macam kabelnya, panjangnya, terus equipment peripheral pendukung elektroniknya segala macam itu baru kelihatan di kelas 1. Jadi sebenarnya di sini saya mau gambarkan dari AACE,
itu American Association Cost Engineer tadi, ada mereka mengeluarkan suatu recommended practice, tapi ini yang mereka buat adalah proses industri ya. Jadi industri proses baik oil and gas, petrokimia, kilang, ataupun semacamnya lah yang masih mendekati bisa kita lihat di sini. Nah, sebenarnya dari kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 itu kalau teman-teman perhatikan, maturity levelnya dari project definition atau deliverables-nya itu semakin meningkat. Artinya kalau saya ditanya bangun rumah ukuran 100 meter persegi, 2 tingkat, luas bangunannya 150 meter, kira-kira berapa? Ini saya masih bisa ngitung pakai rata-rata harga bangunan per meter persegi. Misalkan per meter persegi 4 juta lah, oh berarti 4 juta kali 150, oke 600 juta bisa selesai lah. Tapi estimate yang demikian itu bisa menghasilkan error minus 50 sampai plus 100%. Artinya bisa jadi 300 juta aja cukup, atau bisa jadi menjadi plus 100%, menjadi 1,2 miliar. Hal-hal apa yang bisa menjadi selisih antara minus dan plus itu adalah yang digambarkan melalui project definition maturity-nya, project definition-nya, maturity level dari project-nya. Mungkin kalau kita bikin estimate-nya sudah mulai detail sampai ke jenis keramik, jenis cat, kemudian plaster tembok, toiletries, segala macam, itu kita bisa menghasilkan di project definition yang hampir 100% gitu ya. Artinya kalau begitu kita ada di kelas 1 yang errornya bisa hanya minus 10 sampai plus 15%. Nah, ini yang biasanya tabel ini yang biasa saya gunakan ketika saya dapat request untuk mendesain sesuatu, terus ditanyain berapa sih biayanya, itu biasanya saya pakai ini. Outputnya untuk apa dulu? Kalau outputnya untuk cuman iseng-iseng nanya kira-kira berapa sih budgetnya, itu pakai kelas 5 atau kelas 4 masih oke lah. Kalau kelas 3 itu sudah bisa dipakai untuk proposal pengajuan ke owner atau ke perusahaan. Kelas 2 biasa dipakai untuk tender, atau kelas 1 itu dipakai biasanya untuk project control atau bisa untuk tender juga. Itu mengacunya ke situ. Terus next. Jadi sebenarnya kita harus menentukan dulu. Nah kemudian maturity level dari project definition itu deliverables-nya berubah. Tadi yang kelas 5 dari mulai preliminary sekali gitu ya, masih screening option gitu ya. Ini kalau ngacunya ke proses industries, jadi dokumen yang harus ada tuh apa aja. Jadi general project datanya harus ada. Jadi gini, teman-teman yang nanti bergerak di bidang konsultan, saya mau estimate kelas 2, ownernya bilang gitu ya, tapi ternyata dia belum punya data tanah atau lingkup pekerjaannya apa saja, atau dia juga belum punya terkait dengan lokasinya di mana, data tanah dan data lingkungan lainnya, ombak segala macamnya belum ada, kita bisa nolak sebenarnya karena datanya nggak ada. Sedangkan diatur di sini referensinya itu mengatakan kalau untuk menghasilkan estimate kelas 2 itu harus terdefinisi dulu semuanya. Baru bisa kita lakukan estimate kelas 2. Artinya kalau nggak ada data tanah atau nggak ada data hidrologi, kita mau menghasilkan estimate kelas 3 ke atas itu rasanya nggak mungkin. Ini kalau teman-teman sipil tuh biasanya mendesain suatu gedung gitu ya. Saya mau bangun gedung di sini harganya berapa? Keluarin ya estimate kelas 2. Nggak bisa. Estimate kelas 2 nggak bisa dikeluarin tanpa kita tahu mengecek data tanahnya dulu, kita butuh kedalaman fondasi berapa dalam segala macam. Termasuk di desain mechanical juga demikian. Terus next. Nah ini kan biasanya keluar dari design requirements dan objectives ya. Jadi engineering deliverables-nya itu masih lanjutan yang tadi. Ini kita bisa baca tabelnya itu kalau S atau P, itu S itu started, P itu preliminary gitu ya. Yang C itu completed. Jadi yang dibutuhkan apa gitu ya di masing-masing kelas estimate itu. Ini untuk industri proses. Tentunya untuk industri yang lain kayak desain mechanical project-project yang lebih kecil, itu bisa kita terapkan seperti ini dengan mengganti engineering deliverables-nya. Misalkan kalau saya di Hartman, itu engineering deliverables-nya untuk kami memberikan penawaran ke konsumen, biasanya karena konsumennya juga bukan berlatar belakang teknik, biasanya kita buat estimate kelas 3 atau kelas 4. Dengan terlebih dahulu kita menggali design requirements dan objectives-nya, dan itu menjadi tantangan tersendiri karena harus menerjemahkan
keinginan dari owner yang bukan berlatar belakang teknik. Keinginan itu harus kita bungkus menjadi requirement dan objektif yang bahasanya lebih teknikal gitu ya. Karena kan outputnya dari desain sebenarnya bisa digeneralisir menjadi sebuah datasheet gitu ya, spesifikasi, drawing, ataupun calculation. Calculation ini bisa mencakup juga report-report yang lain. Jadi memang kita bisa bikin kriteria sendiri, kita bisa sesuaikan kira-kira kelas 5, kelas 4, sampai kelas 1 itu kira-kira apa yang dibutuhkan. Patokannya adalah maturity level dari project-nya. Kalau project-nya baru ibaratnya saya mau bikin project jasa transportasi, ada orang mau ke Bandung, berapa sih biayanya? Itu masih bisa mulai dari 40.000 misalkan, atau sampai ke angka 20 juta atau 100 juta gitu kan. Tergantung mode transportasinya, berapa waktu yang dia butuhkan, apa segala macam. Nah, itu maturity level-nya kita bisa menilai. Kita bisa mengkuantifikasi berapa maturity level yang sudah ada pada saat itu, sehingga error yang diharapkan dari estimasi yang kita buat itu bisa kita tentukan. Terus next. Nah, itu jadi beberapa pengantar ya. Jadi dari back dulu, Cak. Jadi dari beberapa proses preliminary engineering design itu sebenarnya ada di kelas 5 atau kelas 4. Jadi saya sebenarnya di sini poin saya mau menyampaikan ke teman-teman sekalian yang bekerja sebagai konsultan atau sebagai engineer, ketika kita tadi bahwa proses engineering itu merupakan suatu bagian dari siklus project gitu ya. Jadi saya nggak bisa juga katakan setiap desain engineering itu haruslah perfect. Tidak, karena biasanya yang perfect cenderung tidak masuk secara biaya ataupun secara waktu. Maka segitiga kriteria kesuksesan proyek tadi itu menjadi hal yang utama. Maka di sini harus ada ada ketenggangan antara quality, waktu, dan juga biaya. Jadi nanti harapannya tabel-tabel yang tadi yang saya sampaikan bahwa proses engineering design itu secara keseluruhan banyak sekali tahapannya. Jangan sampai kita diminta desain, seringkali juga gini, kita diminta desain, coba dong saya, kayak misalkan saya di Pertamina ya, coba saya minta bikinin berapa sih perkiraan harga saya mau bangun terminal BBM dengan kapasitas 200.000 kiloliter, 200.000 kubik, kira-kira berapa biayanya? Itu kan sebenarnya estimate-nya masih ada di kelas 5 kan. Kalau saya ngitungnya pakai ngitung tangkinya panjang lasannya berapa, pondasinya berapa, jumlah baut untuk flange-nya berapa, itu nanti jadinya estimate kelas 1. Sehingga di dalam waktu yang diberikan sama pemberi tugas, kita nggak mampu memenuhi itu. Seringkali teman-teman engineer tuh nggak tahu tahapan-tahapan estimate classification, sehingga ketika ditanya, gimana, berapa jadinya saya mendesain terminal BBM untuk 200.000 kiloliter? Belum Pak, belum selesai. Karena sebenarnya estimate yang kita kerjakan itu estimate kelas 2 atau kelas 1. Dengan memperhitungkan jumlah baut, memperhitungkan pondasi, memperhitungkan panjang lasan untuk tangki, segala macam sampai ke detail ke sana. Padahal yang kita perlukan itu nggak sampai ke sana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk estimate kelas 4 aja, itu untuk mechanical discipline drawing itu belum not required ya, masih belum diperlukan untuk estimate kelas 4. Artinya kita baru tahu pompanya kapasitasnya berapa, udah itu aja. Terus kalau di level 5 lebih parah bahkan. Itu kita cuma tahu block flow diagramnya. Block flow diagram tuh kita cuma tahu, oke, minyak masuk dari dermaga 1, masuk ke tangki, ditampung 200.000 kiloliter, kemudian disalurkan bisa ke dermaga 2, ke dermaga 3, sama ke penyaluran ke truk tangki ke darat gitu ya. Jadi itu masih block flow diagram. Atau kalau di Hartman biasanya saya menerjemahkannya, oke, dia mau ngedesain sebuah mesin UV untuk sterilisasi botol kaca, itu berarti input botolnya 1.000 per hari, dia maunya kecepatannya 2.000 botol sejam. Artinya alatnya kalau untuk 1.000 botol hanya diperlukan nyala selama setengah jam gitu ya. Terus kita tahu dia mau kriteria kebersihannya atau
efektivitas pembunuhan kumannya berapa %. Nah, itu baru dari situ kita baru bisa menghitung tuh. Oh, ya udah tebak aja dulu angkanya, estimasinya 200 juta misalkan. Nanti kan makin detail berjalan, dia mulai mendefinisikan, saya space-nya cuma ada segini nih. Kalau bisa listriknya jangan lebih dari segini ya. Atau bentuk botol saya kayak gini nih. Nah, itu mulai masuk ke estimate kelas 4. Nanti dari situ minta contoh botolnya, kita bikin preliminary design-nya, kita ajukan, kemudian nanti dari mereka memberikan feedback, baru kita bisa refine ke kelas estimate yang lebih tinggi gitu ya, sampai ke kelas 1 nanti adalah actual cost untuk project tersebut. Oke, next. Terus next, ini ada beberapa portofolio project Hartman. Terus next. Sudah cukup banyak, saya yang tampilkan di sini nggak semuanya. Terus next, karena sebagian besar terlibat NDA, non-disclosure agreement, jadi harus menjaga kerahasiaan dari proyek yang dikerjakan. Ini yang pernah dikerjakan juga warehouse management system. Jadi sebenarnya ini kita mau bikin rover gitu ya untuk ngangkut barang di gudang PT Bukalapak. Ini bentuknya prototype pada waktu itu. Salah satu requirement-nya adalah bebannya 50 kg, kemudian harus unmanned. Unmanned ini bisa dengan GPS tracking atau pengenalan ruang, atau juga dengan line follower, masih banyak pendetailannya. Kemudian lingkupnya itu melingkupi dari desain mechanical sampai desain ke sisteman. Terus next. Ini UV bottle sterilizer. Jadi yang saya bilang tadi di awal memang target marketingnya Hartman itu bukan industri rumahan sebenarnya, tapi yang sudah mulai tidak bisa dilayani sama alat-alat yang ada atau peralatan yang ada di retail. Jadi kan sebenarnya ini simple ya. Ada vitamin Monster, mereka jualan jus kesehatan gitu, jus untuk detox. Yang kalau anak-anak sekarang itu minum itu untuk detox, untuk diet, untuk segala macam gitu ya. Mereka melayani pakai botol kaca, kemudian botol kacanya itu di-recycle, mereka pakai lagi, sehingga harus dibersihkan, kemudian harus disterilisasi sebelum diisi produk. Mereka produksinya sekarang sudah mencapai 4.000 botol sehari. Sebelumnya prosesnya itu adalah mereka merebus botolnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan merebus botol 4.000 unit gitu ya, 4.000 pieces, merebus botol setiap hari, dengan rata-rata merebusnya itu mulai dari airnya mendidih, kira-kira 20 menit, baru mereka anggap steril. Bisa dibayangkan berapa biaya operasionalnya, biaya operasional untuk gasnya, untuk airnya, belum risiko kecelakaan kerja akibat air panasnya, belum macam-macam lah, harus menunggu dingin, belum penggunaan airnya segala macam, sehingga mereka minta dibuatkan ke kami untuk alat sterilisasi botol. Nah, ini alatnya ukurannya tidak terlalu besar, jadi panjangnya hanya sekitar kurang dari 2 meter, tingginya juga hanya sekitar 1,5 meteran. Tapi ini sistemnya rolling, karena ini untuk industri kecil menengah, jadi kami tidak desainkan dengan yang terlalu besar dengan conveyor gitu ya, karena itu kan sudah ada pasti di industri besar. Nah, ini kita mencari solusi alternatif atau solusi yang terspesialisasi untuk memecahkan permasalahan di kondisi tersebut. Jadi industri rumahan, kita bikin rate-nya 1.200 botol per jam dengan UV, kemudian kita hitung berapa paparan UV-nya untuk menghasilkan 99,99% kumannya mati. Nah, itu biasanya didukung sama data dari penelitian ilmiah. Berapa intensitas, berapa jarak, berapa waktu untuk menghasilkan tingkat kebersihan yang sedemikian rupa. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan gimana UV itu menjadi aman untuk ke operatornya, karena paparan UVC ini kan cukup bahaya ya untuk manusia. Next. Ini next aja. Terlalu sederhana. Ini juga binaural stethoscope fatigue tester, ini dibuat di ABN Medical. Fotonya nggak ketemu, jadi ketemu foto desainnya aja. Ini sudah lama sekali sebenarnya kita buat. Jadi sebenarnya kadang-kadang di RNO dari user itu datangnya bahkan belum bisa dibayangkan bentuk produknya akan seperti apa. Jadi si user pada waktu itu datang,
mereka cuma menanyakan, mereka ABN Medical itu kan salah satu penghasil stetoskop ya, stetoskop untuk alat kesehatan. Stetoskop ini mereka ada plat yang bentuknya U yang ditempelkan ke telinga itu keluhan dari produk mereka adalah setelah dipakai 1 tahun, itu kira-kira maka biasanya daya cengkramnya ke telinga itu menjadi berkurang atau patah binauralnya, si binaural plate-nya itu. Nah, lalu mereka mau melakukan improvement kira-kira dengan pengubahan tebal material atau mengganti jenis materialnya, tapi mereka harus punya alat ujinya, karena nggak mungkin dengan menguji ke konsumen dalam waktu 1 tahun atau lebih. Jadi prosesnya kita percepat di lab dengan mengadakan alat siklus untuk uji tarik ini. Jadi binauralnya kita tempatkan, kita tarik, kemudian kita taruh sensor. Nanti yang dimonitor itu adalah besaran gaya dari binaural tersebut untuk ditarik dengan siklus sekian cycle gitu ya. Jadi gaya tarik terhadap cycle di outputnya. Dari sana nanti mereka bisa melihat di mana penurunan daya cengkram dari si binaural itu untuk dikatakan dia sudah mulai deformasi plastis gitu ya, sehingga keelastisannya berkurang. Terus next. Jadi proyek-proyeknya Hartman ini banyak yang preliminary-nya tidak jelas, bahkan tidak ada dokumennya. Biasanya output-nya hanya dalam bentuk wawancara saja. Bapak maunya apa? Saya maunya begini, begini, begini. Kebayang nggak alatnya kayak gimana? Belum kebayang. Kira-kira sebesar apa, cara ngujinya gimana, biasanya belum kebayang, maka itu menjadi estimate kelas 5 atau kelas 4. Karena biasanya gini, teman-teman jadi kontraktor, jadi konsultan, atau kerja di owner, pasti pertanyaan pertama itu, kenapa saya tadi banyak menjelaskan terkait biaya, karena pertanyaan pertama itu pasti nanti terkait biaya. Saya mau bikin binaural fatigue testing, berapa biayanya ya Mas? Kira-kira. Nah, itu kalau kita bikin estimate kelas 1, kami, Hartman sebagai kontraktor, itu akan rugi. Karena effort manpower untuk menghitung desain sampai kelas 1, sampai detail barangnya jadi kayak apa, itu effort manpower-nya sudah banyak tuh. Engineer mechanical-nya udah kerja berapa hari, engineer control-nya udah mulai ngedesain konseptualnya berapa hari, kemudian produksi dokumen buat penawarannya berapa hari, sehingga manpower tersebut itu akan sia-sia ketika proyeknya nggak jadi jalan. Karena ya udah ketika nggak jadi jalan kan, oh ternyata manpower kita sudah kerja per harinya, misalkan kayak kita bayar tukang aja kan 250.000, pasti rate-nya engineer di atas itu dong sehari. Nah, manpower yang kita pakai untuk ngedesain kelas 2 untuk memberikan impresi terhadap user atau terhadap klien, itu bisa jadi sia-sia. Makanya saya di Hartman bertugas untuk membatasi stage of development dari produk yang mau ditawarkan ke user. Kalau requirement dan objektif dari usernya sudah cukup jelas, biasanya kita berani tuh kasih ke stage yang lebih kelas 4 lah ya, estimation-nya, project definition-nya 20%. Bu, ini nanti kira-kira desainnya begini, alatnya bisa begini, nanti ada sensor, ada apa, segala macam. Lanjut nggak? Kalau lanjut, kita bikinin estimate kelas 3. Estimate kelas 3 dibuat, detailnya seperti ini. Gimana Bu, lanjut? Kira-kira biayanya segini? Oke, lanjut Mas. Nah, baru nanti proposal penawaran itu ada di kelas 2 atau kelas 3 biasanya. Ini kami juga pernah bikin bom disposal robot dari Polda Jateng ya, dari Gegana, Satu Brimob Jawa Tengah. Ini robotnya tugasnya mendefuse atau menonaktifkan bom, dikendalikan dengan jarak jauh lewat kontrol video. Ini juga sebenarnya ini retrofit ya, jadi barangnya sudah ada, cuman permasalahannya adalah mati total dan sudah tidak diproduksi lagi, sudah discontinue. Ini buatan Inggris tahun 2010-an kalau nggak salah. Waktu itu kami perbaiki tahun 2017 atau 2018. Judulnya retrofit, tapi ternyata yang bisa dipakai hanya roda dan kerangkanya saja. Sisanya semua elektroniknya ganti, termasuk kontrolernya. Jadi ini bisa dibilang retrofit yang 90% hampir baru. Terus next. Ini pengunci sepeda biasa saja, next. Ini juga pembuatan alat pengukuran untuk menghindari fraud. Jadi sebenarnya usernya itu hanya minta, usernya pihak swasta, itu minta
gimana caranya saya bisa menghindari fraud terhadap pencurian stok LPG. Maka ini dilakukan logging secara real time menggunakan beberapa sensor yang dimodifikasi untuk bisa diterapkan di zona sana. Terus next. Ini project di Formulatrix. Ini sama seperti rover yang tadi, ini cuma untuk proses otomasi di industri farmasi. Terus next. Ini project lama sekali, nggak usah, ini terlalu simple. Next. Ini project, nah Hartman ini banyak kita itu justru kesulitan mendefinisikan DRNO dari user. Kenapa sulit? Karena kliennya itu sangat diverse gitu ya. Mulai dari industri, B2B, business to business, perorangan yang punya bisnis jus, kira-kira dia nggak bakal ngerti UV itu apa, nggak bakal ngerti motor, kontrol motor stepper kayak gimana, dia nggak akan ngerti. Terus ini, IO, di event Gias, dia juga nggak akan ngerti gimana caranya membuat sebuah game untuk challenge, untuk meramaikan booth-nya mereka. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu dalam preliminary engineering design adalah dokumen sebenarnya. Dokumen yang kita perlukan atau data-data yang kita perlukan untuk bisa menghasilkan preliminary engineering design. Maka saya untuk di Hartman nggak pernah berani bilang harganya segini dengan pasti gitu ya. Jadi kalau baru awal ketemu, Mas saya mau buat game nih kayak gini, nanti di kayu LED-nya bakal nyala step by step. Nanti kalau stabil, kemudian videonya yang di TV itu bisa mulai. Kemudian nanti akan lama-lamaan yang bisa ngegoes, mengayuh kuat sampai lama tanpa videonya mati. Karena kalau kecepatan kayuhannya berkurang, maka levelnya harus menurun LED yang digambarkan sama LED-nya itu, maka videonya akan mati. Sehingga yang dicatat adalah waktu total kemampuan dia bikin mengayuh sepedanya dengan kecepatan tertentu yang stabil. Itu cuma dikasih waktu 1 minggu. Waktu pertemu pertama, saya bilang, oke, bikin kayak gitu. Range harganya berapa ya Mas kira-kira? Ini buat event nih, soalnya takutnya budgetnya nggak masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sebenarnya dalam tanda kutip pertanyaan jebakan gitu ya. Kalau kita bilang kerendahan, salah. Kita bilang ketinggian, nggak jadi beli, gitu kan. Kalau pas masih mending. Tapi kalau saya kerja di industri, biasanya estimator itu memang selalu jadi tempatnya salah dimanapun. Misalkan saya mendesain suatu terminal LPG gitu ya, katakan aja nilai proyeknya 4 triliun. Kemudian tender pas dibuka penawaran dari kontraktor, karena sifat penawarannya bersifat tertutup, pas dibuka ternyata penawaran kontraktornya 4 triliun atau 3,9 triliun. Itu pasti banyak orang yang menduga saya janjian tuh sama kontraktornya. Ini lo ada main ya sama kontraktornya, kok antara estimasi owner sama estimasi kontraktor bisa sama. Salah sebagai cost estimator engineer, sebagai engineer. Kalau kerendahan, misalkan saya pasang owner estimate-nya itu di angka 3,2 triliun, terus proposal kontraktornya 3,5 atau 3,6, maka kan tendernya batal ya, karena tidak ada yang lebih murah dari owner estimate. Itu estimator salah juga, karena dibilangnya, lu bego banget sih ngitung, bisa kemurahan sampai nggak laku di pasar gitu kan. Kalau ngitungnya kelebihan, kita ngitung owner estimate-nya 4,5 triliun gitu. Ternyata proyeknya penawarannya 4 triliun. Itu disalahin juga, karena dibilangnya, wah lu markup ya, kok mahal banget proyek lu, ini ternyata pasarnya cuma 4 triliun bisa terima. Nah, jadi estimator tuh serba salah. Supaya nggak salah, maka kita memberikan range error biasanya. Teman-teman engineer di sini yang ketika melakukan preliminary engineering design, itu biasanya harus dilengkapi sama disclaimer-nya. Jadi kalau saya ditanya, ini kan project ini, itu seminggu dikasih waktunya. Minggu depan harus bisa dipakai ya Mas, kiasnya sudah mulai. Berapa Mas jadinya biayanya? Ya kira-kira misalkan anggap aja 50 juta ya, tapi plus minus 50%. Bisa jadi 75 juta, bisa jadi juga cuma 25 juta. Tergantung nanti detailnya seperti apa. Kira-kira segitulah, antara 25 juta sampai 75 juta lah. Itu saya berani ngasih harga itu dengan range atau dengan data yang saya dapatkan untuk requirement-nya baru sebatas parameter-parameter yang masih terlalu general. Next.
Ini juga proyek lama yang tidak direplikasi lagi karena tidak sukses di PLN sendiri, ternyata tidak mampu meningkatkan efisiensi solar panel. Terus next. Ini juga proyek yang bisa mengukur kekentalan ya, viskositas dari 5 cairan sekaligus. Ini untuk dipakai di lab. Ini sudah berhasil juga. Terus next. Kalau yang tadi, yang pengukuran sebelumnya, sorry. Kalau alat ini paling enak requirements-nya. Karena requirements-nya jelas tuh, ASTM, pengujian viskositas melalui prinsip kapilaritas dengan ASTM D445. Jadi udah requirement-nya jelas. Selama kita follow ASTM D445 berarti requirement atau objectives yang kita buat itu sudah sesuai. Maka estimate-nya bisa menjadi lebih detail. Karena kan biasanya kalau mendesain suatu project itu rolling wave ya, teori project management-nya. Kita bisa melihat sesuatu yang lebih detail ketika kita sedikit lebih dekat terhadap stage tersebut. Dari jauh kita lihat gunung, kita deketin sedikit, oh ternyata gunungnya tuh banyak pohon jenisnya ini. Kita deketin sedikit lagi, oh ternyata ada sebagian batu. Deketin lagi, oh ternyata ada sungai. Nah itu prinsip rolling wave. Jadi kelas estimate yang tadi itu sebenarnya nggak bisa loncat. Dari kelas 5 ke kelas 1 itu rasanya sulit, karena kita nggak bisa langsung mendefinisikan dengan prinsip rolling wave tadi, itu nggak bisa mendefinisikan lebih detail harus seperti apa. Gitu ya. Terus next. Ini juga kemarin membantu teman-teman yang kerjanya punya pekerjaannya melibatkan pekerjaan yang berisiko tinggi di lokasi. Ini membantu. Jadi mereka untuk kerja di pekerjaan yang risiko tinggi seperti di pembangkit, di tambang, di perminyakan segala macam, itu ada pengecekan fit to work atau fit untuk bekerja gitu ya. Nah, pengecekan itu rutin setiap pagi dilakukan ke ratusan pekerja lah gitu, untuk sebelum masuk gitu. Itu dilakukannya biasanya manual pakai standby stand dari tenaga medis gitu ya. Kemudian hasilnya dicatat di sebuah buku yang kemudian direkap ke Excel. Nah, hasil tersebut biasanya itu loggingnya akan jadi berantakan karena manual. Jadi datanya banyak dispute sehingga ketika ada orang kolaps kerja di suatu lokasi yang berisiko tinggi, kita tidak bisa melihat trennya. Kenapa kira-kira kita tidak bisa mencari penyebabnya? Kenapa kira-kira dia kolaps pada waktu bekerja? Karena tren data dari beberapa waktu sebelumnya kita nggak bisa lihat. Nah, ini yang diuji di sini parameternya ada tekanan darah, ada detak jantung, kemudian temperatur, kemudian saturated oksigen, kemudian BMI, kemudian ada sama alkometer, alkohol meter. Alkohol meter itu untuk mengecek ini kadar kemabukan ya. Jadi kadar alkohol di dalam nafas seseorang untuk melihat apakah dia layak untuk bekerja nggak, dalam kesadaran yang cukup nggak untuk bekerja. Nah, terus kemudian ini dibuat dengan hospital grade, jadi bisa melayani sampai dengan 60 orang ya sehari, 60 atau sampai 300 orang sehari. Terus next. Ini juga yang sedang kami lakukan pengembangannya, jadi ini sudah prototipe ketiga. Ini untuk membantu orang-orang yang difabel netra ya, yang totally blind ataupun low vision. Bekerja sama dengan Samsiduha Foundation, ini salah satu proyek pro bono dari kami, karena berprinsip tidak mencari keuntungan di dalam proyek ini. Kemarin sudah diproduksi mungkin ada sekitar hampir 100 unit, dan sudah disebarkan ke user untuk mendapatkan feedback. Kemudian kemarin mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial. Sekarang lagi penjajakan kerjasama untuk replikasi, rencananya sekitar 7.000 unit dengan memanfaatkan Hartman Hartman sebagai advisor atau sebagai trainer untuk teman-teman difabel selain difabel netra di balai kerjanya para difabel itu. Jadi mereka nanti yang akan merakit, kita hanya mensupervisi. Jadi nanti ini barang untuk membantu difabel yang dikerjakan oleh difabel lainnya. Terus next. Ini proyek kerjasama sama bisnis lain, jadi mereka punya konsep bisnis untuk mendaur ulang botol, sampah botol.
Di sini pengembangannya terkait dengan AI atau IoT. Jadi memang ini project ini banyak sekali yang tadi kelas estimate 5 sampai 1 itu semua dilewatin. Karena ini konseptualnya benar-benar dari awal banget, gue pengen alat yang bisa nerima botol, tong sampah yang bisa nerima botol, kemudian bisa membayarkan sejumlah uang atas harga botol tersebut kepada orang yang memberikan botolnya. Jadi kita pengen membangun bahwa orang yang memakai botol plastik itu sebenarnya nilai botol plastik itu masih punya nilai ekonomi, sehingga ditukarkan dengan sebuah apresiasi baik dalam bentuk uang ataupun hadiah lainnya, atau poin, reward point lah. Nah, ini konseptualnya berawalnya dari sana sampai ke kelas 1 estimate-nya itu kita sampai membicarakan AI-nya, sampai membicarakan potensi fraud yang terjadi sama alat ini apa. Karena ini tidak ada operator yang membantu mengoperasikan, maka kita harus memikirkan fraud-fraud apa aja yang terjadi. Bisa aja dia buang botolnya itu ternyata yang dimasukin bukan botol plastik misalkan, barang lain gitu ya. Atau yang dimasukin misalkan botol tapi masih ada airnya, yang sebenarnya itu tidak ingin kita terima. Atau yang dimasukin botol tapi botol kaca bukan botol plastik. Atau yang dimasukin kaleng, atau yang dimasukin hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh barang ini, sehingga kita harus menciptakan suatu AI untuk membantu si alat ini bisa menentukan mana kriteria acceptance dari botol yang bisa diterima atau yang harus di-reject. Gitu. Jadi ini kelas 5 estimate-nya cuma itu, kelas 1 estimate-nya sampai ke level AI-nya apa aja, sensornya apa aja. Terus next. Terus next. Terus next. Nah, udah itu aja, kita lebih banyak diskusi mungkin, silakan teman-teman yang mau bertanya, itu sharing session dari saya. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko atas pemaparan yang cukup luar biasa. Tadi kita sudah diperlihatkan beberapa produk yang memang cukup bisa dipakai oleh banyak institusi, baik nasional maupun perusahaan ya gitu ya. Tadi beberapa poin yang saya tangkap, ini ada yang pertama itu memang dalam proses desain itu, khususnya brand itu kita memang harus memperhatikan ada 3 aspek, yaitu quality, time, sama cost. Jadi memang 3 aspek ini harus dicari titik yang optimal, tidak bisa satu titik tuh kayak mau menang sendiri gitu. Jadi harus ada kayak semacam tenggang, mungkin ketenggangan ya namanya itu, satu. Nah, yang kedua tadi juga dibahas mengenai antara influence dan expenditure tadi. Jadi kalau di awal itu memang expenditure itu, influence itu akan membesar karena memang masih mengestimasi, masih ada memungkinkan terjadi perubahan desain dan masih juga bisa dihitungkan cost atau expenditure ketika sudah mulai berjalan dan ternyata di tengah-tengah ada perubahan dan itu akan mengakibatkan cost-nya itu makin tinggi seperti itu. Dan yang terakhir itu yang saya tangkap adalah mengenai kelas estimate. Jadi tadi juga cukup ditekankan mengenai kelas estimate dalam proses prelim ini. Jadi memang pada suatu desain itu kita tidak harus ujuk-ujuk untuk memberikan sesuatu yang sangat detail karena memang betul akan ada kehabisan manpower, akan kehabisan biaya di awal yang tahu-tahu proyeknya belum tentu jadi seperti itu. Betul, betul. Gitu ya Pak Jokwis ya. Oke. Dari teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan saja di kolom chat maupun gunakan fitur raise hand. Saat ini sudah pukul 9.59 ya di device saya. Kira-kira kurang lebih setengah jam lagi kita akan selesai. Sambil berjalan menunggu teman-teman yang bertanya, saya ada beberapa pertanyaan ini yang tadi saya catat based on pemaparan tadi. Yang pertama, ini mengenai tadi kan ada customer kan berbagai macam ya, diverse ya. Ada yang memang sudah tahu detailnya, mungkin nggak detail banget sih. Ada yang memang tidak tahu sama sekali gitu. Nah, pertanyaan ketika project ini jadi, apakah customer yang tidak tahu apa-apa sama sekali di depannya akan dikenakan charge yang lebih mahal dibanding customer yang memang sudah tahu speknya minimal gitu? Mungkin ada. Ya, jadi saya jawab langsung ya. Jadi memang antara customer yang nggak tahu teknis detail sama customer yang tahu teknis detail itu sebenarnya nggak berpengaruh sama harga.
harganya tetap sama, cuman berpengaruhnya itu terhadap level dari definition project, maturity level project-nya tadi, project definition-nya tadi bisa dicapai lebih cepat atau enggak. Karena sebenarnya ketika customer dia tidak mengerti hal-hal teknis, kita nanti yang membimbing, teman-teman Hartman yang membimbing kira-kira kemauan dia, dari kemauan konseptualnya dia seperti apa, kemudian dituangkan dalam bentuk desain preliminary gitu ya, kemudian kita ajukan ke dia, ini nanti fiturnya kira-kira bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, itu menjadi list, menjadi pegangan dari dia, kemudian nanti oke, kalau dia oke, kita maju nanti ketika nanti serah terima barang, berarti spesifikasi atau fitur yang harus dipenuhi sama barang yang nanti dibuat adalah itu. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kalau dari harga sama aja, cuma dari proses memang lebih panjang ketika usernya tidak mengerti hal teknikal ya. Jadinya kita harus membantu satu proses menerjemahkan kemauan dari konsumen menjadi sesuatu konseptual design atau preliminary design. Oke, sudah cukup jelas. Yang kedua, ini kalau kita lihat di kolom chat, belum ada, mungkin saya akan lanjutkan dulu. Ada Pak Ahmad Lofi Irsyad. Oke, saya akan berikan kesempatan, saya akan ask to unmute. Silakan Pak Rofi. Selamat pagi Pak Joko. Pagi. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Ya, terima kasih sekali paparannya, sangat menarik Pak. Jadi ini saya tertarik terkait ini ya, best practice proses desain. Jadi kan seperti yang sudah kita tahu, awal dari visibility study, terus basic, kemudian kadang ada front end, kadang enggak, atau ada malah langsung ke DED gitu ya. Nah, kalau saya tuh beberapa kali kesempatan itu suka ada dispute terkait batasan-batasan dari tahap-tahap tersebut. Itu karena terkait output deliverables-nya ya. Betul. Jadi ketika ini kan nyambi konsultan juga saat diminta dan Iya. gitu ya. Terus ownernya, lo kok cuman sampai segini aja nih? Saya kan nggak tahu kira-kira bakal bisa diimplementasikan atau enggak gitu. Itu kalau di SS. Tapi kalau kebagian ngerjain DID, data-data ini kok nggak ada ya dari proses desainnya yang sebelumnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya gimana Pak untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Kalau saya sendiri memang jadi kayak agak gontok-gontokan dengan ownernya sih, kayak. Iya. Itu satu pertanyaan satu untuk yang terkait project yang agak big scale dan juga di tiap tahapnya itu yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang berbeda ya Pak ya. Mungkin nanti ada pertanyaan satu lagi terkait kalau kita ini pasti Hartman banget sih kalau rata-rata kan owner cuman pengen tahunya saya punya di RNO seperti ini, terus tolong hasil jadinya seperti ini gitu. Nah, apakah kalau ketemu dengan dengan owner yang seperti itu, apakah harus langsung bukan langsung ya, maksudnya apakah pentahapannya dari kelas 5 ujungnya ke kelas 1, tadi kan saya sempat dengar sampai kelas 2 aja cukup gitu. Tapi barangkali kalau ternyata ada suatu pertimbangan apakah yang membuat kita sebagai engineer perlu bikin sampai kelas 1 itu. Kasarannya kan kalau anak-anak mahasiswa kita kan belajar product development gitu. Rata-rata mungkin di kelas 3 udah beres, terus langsung trial and error dibikinnya gitu. Nah, jadi ada dua pertanyaan itu Pak Joko. Terima kasih. Oke. Gimana Pak Wicak, langsung dijawab? Ya, langsung saja Pak. Oke. Pertanyaan pertama terkait dengan bisnis konsultan ya. Ini memang yaitu makanya tadi saya menjelaskan lebih ke class estimate, kemudian lebih ke output deliverables dari engineering design. Itu memang kita nggak akan pernah selesai dari permasalahan dispute terkait dengan output suatu desain tanpa kita bisa memahami sebenarnya apa batasannya, kemudian apa deliverables-nya, dan apa yang menjadi tanggung jawab konsultan, apa yang menjadi tanggung jawab owner. Makanya tadi saya sampaikan, nanti Pak Rofi bisa bisa japri ke saya kalau memang butuh dokumennya untuk dijadikan acuan gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam dokumen yang tadi saya jadikan source untuk presentasi itu memang diatur sebenarnya output deliverables-nya apa. Jadi pertama sebenarnya kita harus mengumpulkan data dulu dari teman-teman owner. Ownernya punya data apa, kemudian output yang mau dia hasilkan apa, end usage-nya apa.
dia mau pakai buat preliminary atau dia mau pakai untuk tender. Kadang-kadang mintanya untuk preliminary, dia nggak punya data tanah, dia nggak punya data parameter-parameter utama untuk desain, tapi mintanya ketika jadi, loh ini kan belum bisa dibuat Pak, jadi nggak bisa kami tenderkan, itu kan ya biasanya ya. Nah, makanya biasanya penawaran dalam bentuk konsultan itu, biasanya dalam bentuk penawaran itu melampirkan list, deliverable list namanya. Deliverable list, dokumen yang harus di-deliverable apa aja, kemudian teman-teman konsultan itu dari awal juga sudah harus menodong si ownernya. Bapak minta level visibility study, atau Bapak minta level untuk fit, untuk tender gitu ya, instruction to bidder. Ya berarti Bapak harus punya data ini, data ini, data ini, data ini. Oh saya nggak punya datanya, nggak bisa Pak, berarti level kelas 3. Bapak hanya bisa sampai kelas 2. Kalau Bapak mau kelas 3, maka ada tambahan biaya untuk konsultan survei. Gitu. Jadi sebenarnya di awal kita harus sepakati sih deliverables-nya apa, data yang dipunya sama owner-nya apa, kaitannya kan nanti dengan biaya Pak. Ketika kita menghasilkan produk output dari jasa konsultansi yang dokumennya lebih lengkap untuk level kelas 3 gitu, untuk tender gitu ya, itu dokumennya deliverable list-nya akan lebih banyak daripada yang kelas 4. Karena effortnya akan lebih banyak, dokumen yang dihasilkan akan lebih detail daripada yang kelas 4. Maka perhitungan manpower terhadap konsultan juga pasti harusnya berubah. Gitu, Pak. Jadi memang dari awal harus kita tahu dulu dia punya data apa, dia mintanya apa, end usage-nya apa, terus dilampirin checklist-nya. Bapak kalau mau output-nya ini, Bapak harus punya data ini. Kalau saya jadi konsultan biasanya menyikapinya gini aja. Jadi delay itu kan nggak harus tidak cuma bersumber dari kontraktor ya. Delay itu juga ada istilah delay by owner. Jadi misalkan Pak Rofi udah dikontak nih, oke saya mau estimate kelas 3 hasil konsultansinya, tapi datanya dia nggak punya. Terus ketika kita tanya, konsultan dikasih waktu 3 bulan. Sampai bulan pertama dia belum kasih datanya untuk kita ngasilin estimate kelas 3. Itu kita bisa hitung Pak argonya, mulai dari bulan pertama sampai bulan kedua dia belum bisa kasih data, maka ada delay by owner, karena owner gagal atau prestasi untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh konsultan. Maka itu nanti bisa diklaim sebagai cas. Diklaim sebagai cas karena ada one month extra work gitu ya dari konsultan untuk memenuhi itu. Terus udah terjawab yang pertanyaan pertama? Sudah, Pak. Jadi kalau saya highlight ya memang harus komunikasi dengan owner, Pak ya. Project ownernya gitu. Iya. Deliverable-nya itu harus disepakati tuh. Harus satu halaman juga nih kita nge-state feasibility study itu batasnya sampai mana gitu. Itu yang suka dispute. Dan harus ini Pak, harus ngeluarin disclaimer-nya bahwa feasibility study itu punya error sekian sampai sekian. Project definition-nya levelnya baru sekian sampai sekian. Jadi kalau Bapak kasih anggaran, oh Bapak bikin alat ini 1 juta nanti, tapi levelnya feasibility study, errornya itu bisa jadi itu 2 juta atau bisa jadi cuman 700.000. Jadi jangan sampai nanti dia marah-marah, kok ternyata aslinya 2 juta sih, ya kan? Estimate-nya definition levelnya baru berapa persen, belum detail. Gitu Pak. Terus yang pertanyaan kedua saya jawab langsung kaitannya dengan Hartman, dengan scope lingkup project yang lebih kecil. Memang biasanya level dari masing-masing tahapannya tidak terlalu jelas kelihatannya, tapi ada namanya kita mempertimbangkan faktor-faktor risiko Pak. Jadi design engineering, cost estimation itu adalah salah satu bagian dari project management secara keseluruhan. Ada namanya faktor untuk risk assessment, kemudian ada faktor di risk assessment, ada faktor juga kaitannya dengan uncertainty. Nah, di dalam suatu estimasi, ketika kita menghadapi uncertainty, misalkan usernya random banget nih. Kemarin ngomong A, besok ngomong B. Wah, berarti besok kita bikin B, dia bisa ngomong C nih. Random banget kan? Maka level uncertainty-nya kan makin besar. Itu bisa dilakukan analisa bahwa dengan uncertainty yang lebih besar biasanya, maka buffer terhadap biaya yang dibuat, cost estimation-nya, atau namanya, kalau istilahnya di AAC itu manajemen reserve. Kalau bahasa proposalnya orang Indonesia tuh dana tak terduga. Padahal terduga sebenarnya. Dana tak terduganya itu harus digedein Pak. Semakin besar risk, maka semakin besar uncertainty level, maka semakin besar juga manajemen reserve yang harus disampaikan. Nah, untuk level project di Hartman, karena biasanya
bentuk komunikasi dokumennya tidak terlalu formal gitu ya, hanya berupa by phone atau berupa wawancara, maka manajemen reserve-nya biasanya lumayan besar untuk mengakomodasi kalau ternyata ada dispute nanti di belakang atau di dalam proses keberjalanan. Itu bagian dari cost estimation juga itu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Soko. Ya. Oke, terima kasih Pak Rofi atas pertanyaan tadi ada 2 ya, dan cukup panjang bahasanya, dan cukup ini juga memberikan insight ternyata buat kita semua gitu. Dari mau mengingatkan dulu, kami sudah mencantumkan link questionnaire di kolom chat. Dimohon kesediaannya untuk mengisi questionnaire untuk perbaikan acara kami ke depannya dengan acara-acara yang tentu akan lebih baik gitu. Sambil menunggu pertanyaan yang ada di kolom chat maupun fitur raise hand, saya akan bertanya ada satu nih. Jadi kan kalau di kuliah kalau nggak salah ya, itu kan ada metode namanya house of quality ya. Ini saya mau house of quality dengan tadi class estimate. Nah ini bagaimana sih perbandingan antara kedua metode ini satu, yang kedua, jikapun ada metode-metode yang lain, kira-kira efektivitas masing-masing metode ini gimana menurut pengalaman dari Pak Jokwis ini? Metodenya maksudnya metode estimasinya? Metode estimasinya seperti itu. Oke. Jadi metode estimasinya itu memang biasanya metode estimasi itu bergantung sama kelas estimate yang mau dihasilkan. Kalau tadi dilihat tabelnya di dalam presentasi, yang nanti materinya bisa dibagikan dan bisa digunakan sama teman-teman semua, itu ada tuh di samping kolom end of usage-nya itu ada metodenya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita metodenya hanya sebatas nebak biaya bangunan per meter persegi berapa, itu class estimation-nya 5 atau 4. 5 lah itu. Atau kalau kita pakainya capacity factor gitu ya. Oh kemarin saya beli pompa 1.000 galon per menit harganya 1 juta, sekarang saya mau 2.000. Berarti kira-kira harganya 1,4 juta lah gitu. US dollar. Nah itu pakai faktor equipment factor gitu ya. Pakai metode equipment factor gitu ya. Jadi memang masing-masing itu punya metodenya tersendiri. Jadi masing-masing metode itu biasanya digunakan banyak sekali metodenya. Ada beberapa metode yang distandarisasi menjadi sebuah rules atau sebuah guidance yang resmi untuk digunakan di beberapa industri. Tapi ada juga beberapa metode yang dikembangkan sama perusahaannya itu sendiri. Karena biasanya perusahaannya itu punya proses bisnis yang unik, kayak dunia airline itu kan punya proses bisnis yang unik ya, yang nggak mungkin project management institute atau lembaga project management lainnya itu membuat standar khusus penerbangan tertentu gitu ya. Jadi memang sulit sekali, biasanya itu rules-nya lebih banyak atau guidance perhitungannya biasanya banyak dikembangkan sama perusahaannya itu sendiri. Terus kaitannya dengan quality cost of quality, itu memang biasanya di breakdown. Jadi kita harus tahu dulu WBS-nya. Kita harus tahu work breakdown structure-nya terhadap cost quality tersebut. Nanti biasanya output-nya itu berupa dokumen ITP atau inspection dan test plan. Jadi apa aja rencana dari inspeksi yang dilakukan, berapa kriteria inspeksi yang bisa diterima, kemudian sama rencana testingnya. Testingnya apa aja? Apakah ada destructive test, ada non-destructive test, ada eksaminasi lainnya gitu ya. Kayak saya kan belajar ASME 8 juga ya untuk vessel. Itu kan jumlah pengujian, mau radiografi 100% atau radiografi 50%, itu kan berpengaruh terhadap biaya. Maka kita harus detailkan dulu work breakdown structure-nya. Inspection test plan-nya itu harus dikeluarkan dulu. Apa aja yang mau diuji, kriteria ujinya apa, bisa dilakukan sendiri atau harus pakai bantuan pihak ketiga. Nah, dari situ baru bisa kita hitung sebenarnya berapa sih cost of quality-nya dari situ. Selain itu, juga harus memperhitungkan kalau ada destructive test, maka harus ada spare. Karena bisa jadi kemungkinan iterasi desainnya tidak satu kali. Kayak beberapa dosen di mechanical kan ngelakuin desain misalkan crashworthiness gitu ya, uji tabrak, itu kan biasanya desainnya nggak satu.
Karena kalau satu desain aja, kemudian kriteria yang dimau tidak didapatkan, maka dia harus bikin mock-up lagi untuk dilakukan uji rusak lagi, kan, destructive test lagi. Gitu sih kira-kira, Mas Wicak. Teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan dari teman-teman lain kalau ada tanggapan ataupun ada pertanyaan, silakan gunakan kolom chat atau silakan gunakan fitur raise hand seperti itu. Paling ini sambil menunggu ya, kita akan sambil jalan terus ya. Ini sudah 10.15, mungkin 1 sampai 2 ya. Nah, mungkin kalau dari saya ada lagi sih. Jadi biasanya kalau misalkan kita tadi kan sempat disinggung mengenai industri penerbangan ya, mungkin identiknya airline lah yang lebih di Indonesia yang lebih terkenal mungkin dibilangnya gitu. Nah ini biasanya gimana sih menghadap dalam sudut pandang cost estimation tadi, menghadapi kan saya kan kebetulan juga bekerja di dunia penerbangan. Nah ini antara regulasi ataupun standar dengan keinginan customer itu gimana sih cara menghadapi, kan biasanya ada tingkatan, kan mendesain itu ataupun menjalankan suatu proyek itu kan salah satunya bergantung pada standar ataupun aturan yang ditetapkan gitu. Itu bagaimana kira-kira menghadapi standar yang sangat ketat bisa dibilang gitu. Oke. Terhadap Jadi sebenarnya customer requirement. Oke. Ini jadi sebenarnya ada tingkatannya, Pak Wicak. Jadi itu ada tingkatannya bahwa sebenarnya code dan standar itu sifatnya mandatori untuk diikuti. Karena itu kita akan terkait dengan compliance terhadap regulasi ya. Jadi itu wajib dipenuhi. Terus biasanya customer itu punya project spec. Bahasanya tadi loh, keinginan customer itu namanya kita biasanya kalau di project management bahasanya project spec. Project spec itu lebih detail atau lebih stringent daripada code atau standar. Itu boleh diakomodasi. Tapi harus diberitahu ke user bahwa kriteria atau objektif yang dimau yang lebih stringent daripada code dan standar yang memenuhi regulasi itu akan berdampak kepada cost. Karena pemenuhannya menjadi effortnya menjadi lebih kan. Desainnya harus dibuat lebih stringent, pengujiannya harus lebih stringent, manufacture-nya harus jadi lebih advance, segala macam kan. Nah itu selama itu diinfokan ke user dan usernya setuju, nggak apa-apa, saya maunya emang kayak gitu. Saya tahu risikonya bahwa ini akan berisiko terhadap biaya. Nanti biasanya dia mau mau menerima gitu ya. Mereka bisa menerima dari dampak perubahan biaya itu. Cuma seringkali biasanya mundur. Usernya mintanya project spec, ini tambahin ini ya, tambahin ini ya, ini tambahin ini. Terus ketika kita dari kontraktor atau dari konsultan kita bilang, Pak ini kayak gini aja sebenarnya udah comply terhadap rules. Jadi nggak perlu sampai kayak gitu. Oh iya ya, ya udah ikutin rules aja, biasanya gitu. Seringkali gitu. Jadi selama disepakati sama usernya nggak apa-apa. Dia ibaratnya minta dia cuma butuh buat ke pasar gitu ya. Butuhnya cuma Avanza, cuma buat belanja atau buat ngantar anak ke sekolah. Tapi kemudian dia ngasih project spec-nya Mercy, nggak apa-apa juga. Asal dia mau bayar. Mercy harga Mercy, bukan Mercy harga Avanza. Gitu Pak Wicak. Ya oke, terima kasih. Ini mungkin ada satu lagi, nyata ada di live YouTube ya, karena kita juga membuka siaran juga melalui live YouTube ya. Namanya Pak Rofi J di sini. Saya akan bacakan sedikit. Bertanya dari sisi teknis, berarti jika peralatan yang diinginkan sudah jadi, akan ada shop manual dan warantinya kah? Itu pertanyaannya. Ada dua sih, mungkin yang pertama dulu. Oh, ini untuk Hartman maksudnya ya? Maksudnya mungkin untuk Hartman kali ya. Jadi ya, ada warantinya nggak atau ada buku manualnya nggak gitu ya? Ya. Itu udah menjadi SOP Pak di kami di Hartman, bahwa setiap produk yang kita keluarkan kita sadar bahwa itu produk prototype yang memang belum ada di pasaran, sehingga kita wajib mengeluarkan dokumen itu dalam bentuk manual operation dan juga warranty. Biasanya kita warranty-nya tapi negotiable. Usernya ini mau warantinya berapa lama, nanti kita berikan support terhadap barang yang sudah kita deploy tersebut. Biasanya sih rata-rata barang-barang yang Hartman kita waranti rata-rata sih 6 bulan lah. Oke. Ya, untuk Pak Rofi semoga menjawab ya. Dan satu lagi nih, dan bagaimana
cara menjaga servis kita terhadap customer terkait maintenance art yang sudah dibuat. Terima kasih. Oh, menjaga apa? Oh, berarti ini after sale service gitu maksudnya. Iya, betul. Ya, kalau after sale service biasanya memang di luar masa warranty ya. Artinya kalau masa warranty kan itu memang masih jadi tanggung jawab kontraktor, masih jadi tanggung jawab Hartman. Kemudian setelah setelah warranty, masa warranty-nya selesai, kemudian apakah tetap akan disupport atau enggak, kita punya komitmen kita akan terus support, Pak. Karena biasanya produk yang dibuat di Hartman itu kan prototype ya. Karena sifatnya prototype, biasanya akan ada iterasi atau penyempurnaan desain. Prototype ini kita deploy untuk digunakan oleh user untuk mendapatkan feedback sebenarnya. Nanti dari feedback yang didapatkan, oh ini ternyata kurang ini, oh ini ternyata ini jadi sering masalah, oh ini jadi ternyata dari ini. Kita bikin lagi ya versi keduanya dengan kayak gini. Atau kalau terjadi kerusakan akibat operasional kayak yang mesin UV itu, jadi di totalisatornya itu saya lihat itu kan kita deploy bulan apa ya? Bulan tahun lalu, sekitar bulan Agustus. Berarti kan sampai sekarang udah hampir 1 tahun ya. Kemarin warrantinya 6 bulan sudah habis di awal tahun, di Januari atau di Februari. Kemudian kemarin ada masalah, kita dipanggil. Ada masalah itu kita lihat ternyata totalisatornya barang itu setelah di-deploy selama 1 tahun, itu dia hidupnya itu sudah hampir berapa kemarin? Sehari itu kita hitung mungkin sampai 6 jam. Jadi sekitar hampir 20.000 jam kemarin kita lihat totalisator atau data logging dari PCB yang kita bikin di sana ya. Jadi hampir 20.000 jam itu digunakan, kemudian ada masalah, kemudian kita jadi tahu nih ternyata alatnya bekerja sekeras itu gitu. Nah, ketika ada masalah kita tetap datengin, kita bantu solve, tentunya dengan additional cost ya, karena sudah di luar masa garansi. Itu sih. Oke. Semoga Pak Rofi menjawab. Terima kasih atas pertanyaan, dan Pak Joko terima kasih atas jawabannya. Ini kemudian sudah 10.22. Mungkin ada beberapa hal atau tips-tips yang ingin disampaikan kepada para peserta webinar, baik yang di Zoom maupun di live YouTube, silakan Pak. Atau kalau mau satu pertanyaan terakhir juga boleh, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Mungkin kita kasih kesempatan 1 menit ya, karena belum narasumbernya juga akan ada agenda lain. Jadi memang cukup banyak kegiatan juga di hari libur ya, dan tetap produktif. Gitu. Kita tunggulah 1 menit, barangkali ada yang penasaran. Yeah. Atau ada yang mau berdiskusi, sekiranya atau ada mungkin yang Pak Dio sampaikan. Ya, mungkin hanya ya menyambung yang tadi. Yang tadi masalah ada permasalahan di luar batas warranty ya. Itu kadang kan customer merasa wah ini memang akal-akalan yang bikin lah supaya ada cost tambahan karena dia udah tahu rusaknya itu di luar batas warranty gitu. Oh iya. Nah, itu kan sisi customer kan mikirnya bisa seperti itu ya. Itu gimana? Iya. Kayak Wuling garansi 7 tahun, dia 7 tahun lewat 1 hari pas rusak gitu ya. Nah ya kayak gitu. Sebenarnya saya jawabnya gini sih dari sisi engineer. Kalau engineer-nya sudah bisa menentukan ngasih garansi 6 bulan, kemudian dia rusak di bulan ke-7, itu berarti engineer-nya risetnya sudah dalam sekali. Sudah bisa tahu fail modes-nya gitu ya. Udah tahu mode kegagalannya. Berarti kan risetnya udah banyak nih. Harusnya udah bikin 100 alat atau 1000 alat, kemudian diuji, oh kita tahu nih ternyata rusaknya di bulan ke-7, ya udah kita kasih garansi 6 bulan aja. Tapi kan tidak dengan yang dilakukan Hartman ya. Kami terlalu effort banyak sekali untuk meriset sampai sedetail itu bisa menentukan kapan dia rusak, mengetahui mode kegagalannya seperti apa saja. Jadi memang kami bertanggung jawab di dalam masa garansi yang kami berikan. Kalaupun memang ada kerusakan di luar masa garansi, kami akan berikan edukasi ke customer, karena tadi balik lagi customernya sedikit yang background-nya teknik. Jadi kami akan mengedukasi bahwa sebenarnya kerusakannya di bagian sini. Penyebabnya kira-kira root cause-nya menurut kami adalah ini, maka improvement-nya yang bisa kita perbaiki adalah ini. Atau kalau memang ada aspek terhadap kesalahan pengoperasian, itu juga akan kita edukasi bahwa ini pengoperasiannya harusnya seperti ini. Bukan seperti biasanya yang bisa menyebabkan umur alatnya menjadi lebih pendek. Tapi ada yang robot penjinak bom yang dari Gegana itu sudah kita deploy tahun 2017 ya.
Kemarin tahun 2017 atau 2018, saya lupa. Kemarin tahun 2021 awal, bulan Januari, saya WA ke operatornya, ke bapak-bapak itu. Bapak-bapak Satuan Gegana dari Jateng ya, Polda Jateng. Gimana Pak, alatnya masih jalan? Masih, katanya. Masih Mas, masih dipakai latihan. Terus saya dikirim videonya. Nah, buat kami yang di Hartman itu jadi suatu kebanggaan, itu menjadi suatu kebahagiaan ya buat kami sendiri, karena mendesain suatu alat yang cukup reliable gitu untuk digunakan dan jauh di luar masa warranty. Banyak juga kok produk-produk lain yang kita biasanya nggak dapat komplain gitu ya. Dan kalaupun ada komplain, kita akan tangani lah, kita akan cari root cause-nya dan kita akan cari solusi jalan keluar. Gitu Pak Dio. Oke, menarik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Saya kembalikan lagi ke Momot nih. Momot di unmute dulu. Sip. Ya. Oke, makasih sudah diingatkan ya. Iya. Ya, oke. Sudah 10.26, kita menjelang di akhir acara. Ada yang mau disampaikan dari Pak Jokri selaku narasumber, tips-tips atau apa bagi teman-teman yang sedang menjalani karir sebagai konsultan ataupun yang masih mahasiswa gitu, seenggaknya lebih efektif lah gitu. Iya, oke. Jadi closing statement dari saya tadi yang saya sampaikan, dan saya juga masih dalam proses belajar, yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana mengelola sebuah desain engineering, kaitannya dengan stage of project-nya, itu menjadi suatu hal yang penting. Karena biasanya kita seringkali pusing, dikasih tugas desain, seringkali pusingnya tapi pusing nggak perlu. Karena sebenarnya stage of development-nya kita belum perlu sampai ke sedetail itu. Banyak seringkali kita mendapati stagnan progres dari sebuah desain itu karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang detail yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam requirement atau permintaan dari pemberi tugas atau dari user gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang pertama hindari pusing-pusing yang nggak perlu, kita harus mengenali stage of development dari sebuah project. Kemudian yang kedua, kita harus menyingkirkan ego, bahwa dari sisi engineering yang biasanya kita hanya punya satu disiplin gitu ya, mechanical engineer ya mechanical engineer aja. Kita bekerja sama kayak di Hartman itu kan kita punya tim, ada software engineer, ada electronics engineer, sama ada mechanical engineer. Nah itu project manajernya harus bisa memberikan pengayoman terhadap masing-masing engineer-nya, bahwa nggak bisa mechanical engineer mendesain sebagus-bagusnya menurut versi mechanical engineer yang sulit sekali diadaptasi sama electronics engineer atau sebaliknya. Jadi sebenarnya belum tentu desain yang terbaik dari satu disiplin itu terbaik untuk proyek secara keseluruhan. Nah, di situ harus ada kompromi lah dari masing-masing disiplin engineer untuk mendapatkan desain yang optimum. Kita kembali lagi bukan ke desain terbaik, karena biasanya barang-barang yang terbaik itu harganya mahal, tidak efisien. Maka kita mendapatkan desain yang terbaik. Makanya tadi di awal saya singgung terkait dengan bahwa proyek itu kriteria keberhasilannya adalah waktu, biaya, dan kualitas. Jadi nggak bisa lepas dari 3 hal itu. Kalau kita menghasilkan desain terbaik, biasanya biayanya mahal dan waktu produksinya lama. Ujung-ujungnya apa? Opportunity bisnisnya hilang. Itu aja sih. Kan kita balik ke mendefinisikan suatu proyek itu kan biasanya sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu opportunity gitu ya. Meng-convert suatu opportunity menjadi revenue kan berarti. Ya kalau kita bikinnya kelamaan ya revenue-nya hilang. Kalau kita bikinnya kemahalan ya revenue-nya habis, jadi rugi. Simpelnya gitu sih. Yang kedua itu, yang ketiga terakhir bahwa di dalam sejauh yang saya pelajari terkait project management di studi saya di magister maupun di sertifikasi internasional saya, itu memang hal yang paling penting dari project management adalah komunikasi. Tadi pertanyaan Pak Rofi menjawab bahwa sering kali terjadi dispute antara output deliverables dari konsultan yang diinginkan dengan kemauan owner gitu ya, itu karena komunikasinya kurang berjalan. Atau komunikasinya berjalan baik, tapi dua-duanya sama-sama buta. Kalau saya bercandaan sama bos saya tuh orang buta nuntun orang buta. Jadi ownernya bilangnya maunya apa, konsultannya bilang ngecat langit pun bisa gitu kan, atau nguras laut pun bisa. Nah, giliran
selesai, oh kok nggak kayak gini, saya maunya nggak kayak gini, karena tidak ada acuan dokumen yang jelas atau suatu parameter yang ditentukan secara jelas. Maka komunikasi itu diperlukan untuk menggali dan menilai seberapa maturity level dari suatu project itu bisa kita sepakati, sehingga nanti ketika tahap closing project itu bukan menjadi suatu hal yang dispute, karena masing-masing dari owner ataupun dari kontraktor memiliki pemahaman yang sama. 3 hal itu, Pak Wicak, closing statement dari saya. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih Pak Jokwis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan saya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi kuesioner ya. Dimohon kesediaannya supaya kami bisa mengadakan acara yang jauh lebih baik. Dan mohon maaf atas kekurangannya pada acara kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin open kamera ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Tetap sehat dan have a nice day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Thank you semua. Aduh.